Apakah ini astagfirullah, ini lagi. Ini lagi nih. 500.000 dalam satu malam, dapat 500.000. Allahu Akbar. Sana lagi tuh Mas Evi, kelihatan. Ini loh yang ingin saya tunjukkan. Sini. Ini yang ingin saya tunjukkan nih. Kamu mendekat. Ini ternyata biang utamanya ini. Jadi uang ini mengganda dan uang ini tergeletak di air ketika mengganda kan kayak gini. Nah, terbawa arus air. Kayak gitu loh. Ini yang menjadi kenapa uang ini bisa menjadi ganda. Mas Ivi coba zoom, ada sesuatu yang aneh nggak? Ada yang aneh nggak dari uang ini? Itu kayak ada apa? kayak ada yang tertancap, Mister. Ya, betul. Ini paku emas namanya Mas Evi. Iya, Mister, itu warna emas. Ya, jadi apapun yang tertancap oleh paku emas ini, dia akan menjadi ganda. Seperti itu Mas Evi. Menjadi ganda. Ya, benda mati loh Mas Evi. Benda mati akan menjadi ganda. Tapi beda lagi kalau yang tertancap oleh ini makhluk hidup ataupun manusia, maka bukan lagi menjadi ganda. Tapi yang menjadi ganda itu bukan orangnya, tapi penyakitnya akan menjadi ganda. Seperti itu. Ini saya ambil. Ya. Ini uang asli teman-teman, ya. Asli. Mungkin udah keluaran tahun berapa ini ya Mas Ivi ya? Iya, Mister, itu Keluaran bukan yang baru ya? Oke, ini nggak tahu ini keluaran tahun berapa, ada ininya nggak sih? Kok nggak, saya nggak lihat nomor seri. Oh, nomor seri di belakang ya? Oh iya, ada nomor serinya. Tahun pembuatannya nggak kelihatan dari sini. Ya, nggak terlihat teman-teman tahun pembuatannya, tapi nomor serinya aja. Ini paku emasnya itu panjang, dia menancap di sini. Astagfirullahaladzim. Ini logonya masih menyala. Ini asli teman-teman. Jadi katanya yang melakukan ini tuh sudah wafat teman-teman, sudah meninggal ya. Jadi yang melakukan ini tuh mungkin ya, dia itu menemukan benda ini, padahal benda ini aslinya itu milik nenek yang tadi. Nenek yang tadi, dia itu sudah wafat sudah sangat lama. Mungkin keturunannya atau apa menemukan benda ini ketika dia bermain tancap-tancapan. Ini mengganda. Akhirnya ada orang yang menancapkan uang ini. Mungkin jelas dia itu orang di daerah sini, ya jelas orang itu adalah orang di daerah sini yang tiba-tiba kaya, pasti ada, dan dia sudah wafat, pasti ada. Itu bisa dijadikan petunjuk ya untuk melihat dia itu otaknya cerdas sekali ya. Nanti kita lihat ya apakah ini ya teman-teman ya, kita bisa apa itu namanya, menetralkan jarum emas ini supaya dia tidak, kalau kayak gini kan merugikan orang lain ya, merugikan negara juga bisa jadi. Kenapa? Karena tanpa bekerja tiba-tiba uang berganda. Ya kalau kalian punya uang, uangnya tiba-tiba diputarkan jadi bisnis mengganda, itu menguntungkan karena ada perputaran uang yang ini. Tapi ini nggak ada perputaran uang, tapi uangnya datang terus. Nah ini yang menjadi merugikan negara seperti itu. Jadi mata uang itu turun ya, kayak inflasi itu selalu ada. Astagfirullahaladzim, ngeri sekali ini. Astagfirullahaladzim.
Ini kita harus berjumpa nenek yang tadi. Nek, di mana kamu, Nek? Nenek. Nek. Assalamualaikum. 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 Mau wujud to, Nek? Mau wujud to? Masih di belakang. Belakang. Masih bisa melihat yang ini? Iya, Mister. Kok dia sudah berubah bentuk ya sekarang ya? Beda ya, Mister. Iya ya. Iya, beda. Tapi masih kelihatannya nenek sih, cuman rambutnya itu sekarang udah nggak putih. Iya Mas Evi, kita masih. Hati-hati, ini jalan sangat licin Mas Evi. Allahu Akbar. Siapa lagi kamu? Kamu adalah nenek yang tadi. Kenapa bisa berubah? Karena saya berhasil menemukan ini, jadi kamu kembali. Allahu Akbar. Bisa melihat, Mister. Bisa melihat Mas Evi? Bisa melihat langsung. Oke. Semua ini sangkut paut dengan dirimu. Lalu ini bagaimana? Dari jarum kemas ini. Ya, jangan dicabut dulu. Oh, kenapa? Cara untuk melenyapkan kesaktian dari harus memusnahkan uang ini. Oh, jadi harus memusnahkan bersamaan. Kalau dicabut nanti ditancapkan ke benda lain akan seperti itu juga. Oke, ini masih tertancap ya teman-teman ya. Mas Evi, saya pinjam korek. Oh ya, ada. Saya harus memusnahkan uang ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber dari biang masalahnya itu ada di uang ini. Kita biarkan dia itu sampai terlahap habis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan bermaksud saya merusak properti negara ya teman-teman ya. Cuman karena ini tuh sudah sangat sesat. Jadi kita harus memang benar-benar menghabisi uang-uang yang penuh dengan sesat seperti ini. Takutnya menimbulkan efek-efek bahaya yang mengerikan. Oke, tinggal sedikit lagi. Ya. Oke, sedikit lagi. Oke. Sudah begitu. Oh. Iya. Jadi ini wujud asli kamu, Nek. Nenek dapat jarum emas ini dari siapa? Oh, jadi nenek yang membuat sendiri, nenek yang merajut sendiri,
nenek yang bertapa sendiri, lalu menghasilkan jarum emas ini. Kenapa nenek melakukan ini? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya, jadi teman-teman, ini nenek dulunya itu orang yang tak punya, ya, waktu masih gadis. Dia itu kayak zaman dulu kan ada beberapa pajak ataupun upeti ya teman-teman, ya, harus dibayar ya teman-teman ya. Jadi dia nggak bisa memberikan upeti, nggak bisa memberikan uang, karena dia itu tak ada uang sedikit pun. Kalau tidak, dia itu akan dibawa ke istana, dan untuk membayar upeti itu dia harus melakukan hubungan dengan salah satu prajurit yang mau dengan dia. Nanti kalau dia sudah bersama prajurit, maka yang membayar upeti itu nanti prajurit itu teman-teman. Dan karena dia nggak mau, dia berpindah ke kerajaan lain. Akhirnya dia juga seperti itu sama. Terus dia itu dapat suatu bisikan, ya mungkin dari suatu iblis ya. Dia harus mengayak sebuah pasir, ya. Pasir itu diayak, lalu diambillah butiran-butiran kecil yang mengkilap, dan dia harus berendam di air, dan dia bertapa di situ selama 7 hari. Ya, itu yang terjadi. Ternyata sungai ini adalah dulunya itu memang sungai yang menghasilkan butiran emas. Lalu dia bertapa, akhirnya menjadi jarum. Dan ketika dia hanya mendapatkan sebuah jarum, dia pun sempat bingung. Akhirnya dia itu hanya menancapkan jarumnya ini di sebuah bambu. Ya, tiba-tiba bambunya itu terbelah menjadi 2 dan dia kaget. Sejak saat itu dia menancapkan di sebuah makanan, buahnya menjadi 2 seperti itu teman-teman. Dan akhirnya dia ini, astagfirullahaladzim, tergiur menancapkan di setiap koin-koin kepingan koin emas zaman dulu teman-teman. Dan koinnya itu menjadi banyak. Akhirnya dia bisa mendirikan sebuah kerajaan sendiri, tapi dia tidak menikah. Karena dia itu sangat jijik dengan laki-laki. Dia sudah tidak mau berhubungan dengan laki-laki manapun hingga sekarang. Dan sampai dia wafat, ya, kerajaannya pun runtuh, hancur. Dan ada seseorang yang menemukan ini, dia menancapkan sesuatu juga, akhirnya turun-temurun hingga sekarang. Ya. Jadi ini sudah tak bermanfaat. Tidak, tapi berikan kepada kamu. Baiklah. Ya, ini sudah hancur, tapi masih berbentuk emas. Mas Sefi bisa melihatnya. Masih berbentuk emas kan? Iya, bisa. Lihat nggak? Iya. Iya, kelihatan. Ya, ini masih berbentuk emas teman-teman. Oh, padahal sudah tak bakar. Ternyata ini emas asli. Mungkin ini adalah kemurnian dari emas. Astagfirullahaladzim. Baik, saya serahkan ini kepada nenek. Dah, Nek. Entah kenapa nenek bisa berubah seperti ini, kok saya jadi aneh. Oh, jadi nenek sekarang sudah terbebas. Dan nenek ingin pergi dengan tenang. Baik, kalau nenek ingin pergi dengan tenang, silahkan. Tapi pertanyaan saya itu hanya satu, Nek. Kenapa nenek mengeluarkan uang dan yang hanya bisa melihat itu orang-orang yang memiliki anak? Oh, terima kasih. Iya, Nek. Alhamdulillah. Iya, sampurasun, monggo. Alhamdulillah. Dia sudah pergi. Kenapa saya tidak mengucapkan salam-salam dari tadi? Karena dia itu non muslim teman-teman.
ya, dan non muslim yang melakukan hal ini karena ya mungkin dari zaman dulu itu waktu kerajaan agama belum ini ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Jadi kenapa orang yang bisa melihat ini adalah orang-orang yang memiliki anak ya teman-teman. Jadi sebenarnya benda itu tergeletak di sini. Jadi ada seseorang yang sedang menggunakan strum teman-teman. Dia itu sedang menyetrum ikan di tempat ini dan dia nggak dapat apa-apa dalam sehari itu. Dia tidak dapat apa-apa dalam sehari itu, dan ketika dia menyetrum, akhirnya jarum emas itu menempel di alat strumnya itu. Akhirnya dia menemukan ini apa gitu. Dia ambil saja, dia taruh di kantongnya. Ketika di rumah, ya dia melakukan hal yang tak disengaja teman-teman. Dia menancapkan dan boom, menjadi dua. Dia diam-diam saja, akhirnya dia sampai wafat ya. Dan uang itu istrinya pun gak ada yang tahu tentang hal ini. Dia menyembunyikannya, selalu menyembunyikannya. Dia tidak pernah bisa melihat orang ini ataupun makhluk ini ya teman-teman ya. Dan kenapa bisa ada hanya orang yang memiliki anak? Karena bapak itu berucap seperti ini, siapapun boleh menemukan uang ini, uang yang berganda ini, tetapi hanya orang-orang yang sedang kesusahan dalam mengurusi anaknya ya. Tapi saya kalau saya sendiri, saya akui saya tidak kesusahan untuk mengurusi anak. Saya justru merasa happy, tapi saya bisa menemukannya. Apakah mungkin ucapannya itu kepada orang yang memiliki keturunan yang masih kecil, 5 tahun ke bawah? Selebihnya itu nggak bisa melihat. Tapi kalau sudah dipegang oleh orang itu, akan terlihat oleh semuanya. Mungkin ucapannya seperti itu teman-teman ya. Mungkin dia merasakan waktu dia menggunakan alat setrum untuk mencari ikan, dia itu kayak sedang kesusahan dalam mengurus anaknya. Dia menemukan suatu benda itu dan mungkin rezekinya dia ya. Tapi dia sudah wafat sekarang karena dia itu tahu dirinya itu sudah tidak bisa hidup lama lagi. Mungkin dia itu membuang jarum itu di tempat ini dengan cara melepas uang yang biasa dia gunakan terus melempar, tapi tidak bisa seperti itu teman-teman cara menghilangkannya teman-teman ya. Tiba-tiba uangnya nanti akan balik sendiri kayak tadi, uangnya balik sendiri kan. Makanya tadi nenek ini berkata, takarlah uang itu berserta bendanya, maka akan hilang semuanya. Ini saya mohon maaf buat warga sini yang memiliki sungai ini, yang memiliki anak kecil ya. Mungkin kalian bisa kerja cari cara yang lain ya. Tempat ini sudah saya bersihkan, tapi untuk mencari emas sepertinya di tempat ini ada. Saya menemukan banyak tanda-tanda kalau di aliran sungai ini banyak sekali butiran-butiran emas kecil-kecil ya, karena tanah itu mengkilap sedikit kecil-kecil ya. Pasirnya pun ada, cukup diayak kayak gini mungkin bisa keluar ya. Itu bisa jadi sumber rezeki buat kalian. Allahu Akbar. Ya teman-teman, mungkin ini sampai di sini ya. Uang tadi yang di Mas Evi masih ada? Masih. Oh iya, alhamdulillah kalau masih ada. Itu rezeki buat Mas Evi aja. Saya gak mau terima, tapi itu nggak apa-apa kok Mas Evi. Nggak ada unsur goibnya, itu uang asli. Uang asli enggak? Iya. Ya. Buat Mas Evi aja, lumayan bisa beli susu buat anak Mas Evi yang masih kecil ya. Iya, bisa. Oke, sampai di sini saya Mr. Ek undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Evi. Oh iya, bateraiku mana ya tadi ya?